Aksi preman kampung yang satu ini meresahkan warga di Tangerang Selatan. Kerjanya nyatronin konter HP terus malak sambil ngamuk kalau nggak dikasih. Bang, kalau mau duit kerja dong bang, kerja, bukannya malak. Dika Herlangga, 28 tahun yang dikenal sebagai preman kampung ini mengamuk sambil melempar barang di sebuah konter handphone di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pelaku diketahui kerap memeras pedagang dengan meminta uang berdalih jasa keamanan sebesar Rp100.000. Namun hari itu permintaannya ditolak pemilik konter HP. Ia pun mengamuk dengan melempar 2 toples berisi kabel data dan membanting kursi ke etalase toko. Aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Polres Tangerang Selatan dan Polsek Ciputat Timur langsung memburu pelaku. Pelaku akhirnya diringkus di tempat persembunyiannya di kawasan Desa Batok, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dalam catatan kepolisian, pelaku sudah 2 kali beraksi di lokasi yang sama dan meresahkan sejumlah pedagang di Pasar Jombang, Ciputat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Tragis, bocah 10 tahun di Nias dianiaya paman dan bibinya sendiri. Akibatnya korban terancam cacat seumur hidup. Kok ada ya manusia yang nggak punya hati begini? Tega-teganya nyiksa anak nggak berdosa. Nasib pilu dialami bocah perempuan 10 tahun di Nias Selatan, Sumatera Utara. Kaki bocah tersebut mengalami cacat diduga akibat penganiayaan oleh paman dan bibinya. Kisahnya pun diviralkan di media sosial oleh salah seorang tetangganya. Polisi merespon dengan menjemput bocah tersebut. Kini korban tengah menjalani serangkaian perawatan medis dan pemeriksaan oleh polisi untuk mendalami kasusnya. Pendalaman pemeriksaan terhadap keluarga maupun tetangga setempat. Dan kemudian kami rencana juga akan melakukan visum maupun pemeriksaan dalam terkait dengan adanya kemungkinan dugaan adanya kekerasan fisik atau tidak, atau mungkin bawaan dari adik ini sehingga mungkin agak kurang atau cacat. Sementara Kepala Desa Hilikara, Ponisman Giawa membenarkan bahwa kaki sang bocah sebelumnya normal. Kondisi kaki korban membengkok menurutnya sejak ditinggal orang tuanya merantau. Kenapa kami sebagai pemerintah desa tidak terpantau anak ini? Karena memang anak ini berada dalam satu tempat yang memang menurut kita kurang layak. Sehingga aktivitasnya selama di desa, di anak usia seumuran dia, kita tidak terpantau. Karena memang dia berada dalam satu ruangan yang memang katakanlah itu menurut kita sebagai manusia itu tidak manusiawi. Sehingga luput dari perhatian kita sebagai pemerintah desa dan masyarakat yang lain. Sebelum saya jadi kepala desa, saya pastikan ini anak normal, tidak ada cacat. Diketahui sejak usia 3 tahun bocah tersebut dititipkan kepada kakeknya karena kedua orang tuanya bercerai. Oleh sang kakek, bocah tersebut lantas dititipkan kembali kepada paman dan bibinya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Wah, ini keren nih. Seorang polisi sendirian mengejar puluhan pelajar diduga geng motor yang terlibat tawuran. Nih, di Medan, Sumatera Utara. Gerombolan ini kocar-kacir lari ke dalam area SPBU saat hendak diamankan hingga viral di media sosial. Bang Napi salut sama petugas yang langsung gerak cepat seperti ini. Salam presisi. CCTV merekam detik-detik puluhan sepeda motor yang konvoi merangsek masuk ke dalam areal SPBU di Jalan Tritura, Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ini ternyata kabur dari kejaran seorang polisi yang sedang melintas di lokasi saat geng ini tawuran. Seorang anggota polisi sendirian ini terus memburu para pelajar, bahkan beberapa di antaranya sempat terjatuh saat hendak kabur. Dari tangan pelajar diamankan barang bukti sajam dan beberapa orang dibawa ke Mako Polrestabes Medan. Ya
dia dikejar dari polisi dari flyover underpass lari kemari, terus jatuh di dekat pompa bang. Ada berapa banyak bang sepeda motor yang anak sekolah itu? Ada sekitar 20-30 sepeda motor. Puluhan ya? Iya. Nah, itu kalau dari dugaan kita apa? Ini geng motor atau gimana bang? Mungkin anak sekolah tawuran gitu. Tawuran ya? Sajam ya. Pegawai SPBU menyebut kawasan ini kerap dilintasi gerombolan geng motor dan kadang terjadi tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, Bang Napi mau update nih kasus penemuan jasad wanita di kebun teh daerah Cianjur hari Minggu kemarin. Hasil otopsinya baru keluar dan menyatakan korban diduga kuat juga menjadi korban pemerkosaan. Polisi udah tahu nih sosok terduga pelakunya. Tungguin aja ya Bang ya. Banyak-banyak tobat, minta ampun dah sebelum dicokok sama polisi. Pasca olah TKP dan pemeriksaan jasad korban SW di Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat, polisi mendapatkan fakta baru. Hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Bandung menyatakan jika SW juga merupakan korban pemerkosaan. Hal tersebut teridentifikasi dari cairan sperma di tubuh korban. Sementara polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku dari serangkaian pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar kebun teh Desa Sukamulya. Dokter forensik menyampaikan bahwa di beberapa bagian tubuh korban ada luka-luka yang terkena benda tumpul dan juga ada sperma di kemaluan korban dan celana korban. Sementara itu menurut Kepala Desa Sukamulya, korban merupakan pekerja asisten rumah tangga yang diduga dibunuh saat pergi bekerja. Berdasarkan informasi yang didapat antar kepala desa, suami korban sempat mengantar istrinya naik angkot untuk ke rumah majikannya. Kelihatan suaminya itu, dia itu naik elap. Nah itu masih kontekan sama suaminya, katanya kepala desa yang di sana. Masih kontekan sama suaminya, udah sampai Cianjur itu masih kontekan. Udah itu sekitar 2 jam hilang Pak kontaknya itu. Polisi kini tengah memburu terduga pelaku. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Anik Ihsan melaporkan. 3 residivis kambuhan yang bikin resah warga Padang akhirnya dibekuk polisi. Karena mantan napi, maling sama narkoba ini kerjanya malakin pelajar yang lagi jalan sendirian. Nah, jadi buat adik-adik pelajar nih, kalau dalam kondisi terancam, baiknya jangan ngelawan. Laporin aja ke polisi. Kalau mandek, baru nih, viralin. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat memburu kawanan residivis kambuhan yang mencoba kabur. Pengejaran membuahkan hasil, 1 orang berhasil ditangkap. Sementara seorang lainnya bersembunyi di rumah, namun polisi berhasil membekuknya. Dalam penyergapan ini, 3 mantan napi kasus pencurian dan narkoba kembali ditangkap. Selama bebas dari penjara, ketiganya bekerja sama melakukan pemalakan terhadap sejumlah pelajar. Modusnya, pelaku menyasar pelajar yang berjalan sendirian lalu menuduhnya menganiaya adik pelaku. Korban yang ketakutan dibawa paksa menggunakan motor ke tempat sepi lalu barang berharganya dirampas. Aksi ketiganya sudah sangat meresahkan warga karena telah beroperasi 18 kali. Barang berharga yang diambil itu kebanyakan rata-rata handphone karena mungkin barang-barang instan. Ya, barang instan. Berarti itu ini sering dilakukan oleh TSK untuk bagaimana nih? Nah, untuk TSK memang sudah berulang kali melakukan modus seperti ini dan terakhirnya kita menerima laporan dan ditindaklanjuti oleh tim. Atas perbuatannya, para pelaku akan kembali mendekam di penjara dengan maksimal hukuman selama 7 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.
Bang Napi sedih banget lihat kasus yang satu ini. Sepasang suami istri mencuri sepeda motor dengan modus COD. Sedihnya pelaku ini bawa balita pas lagi beraksi dan ketahuan warga. Aduh, tolong banget ya, jangan bawa anak kecil dalam aksi kejahatan. Apa nggak kasihan sama mentalnya, biarpun masih balita? Warga Karangtanjung, Pandeglang, Banten berhasil mengamankan sepasang suami istri yang ketahuan melakukan pencurian sepeda motor. Didi Riyadi, 25 tahun, warga Tangerang bersama istrinya melakukan pencurian motor dengan modus COD. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Adapun pemilik motor Medi menjelaskan bahwa pelaku awalnya mencoba motor yang dijualnya. Namun setelah ditunggu beberapa saat, pelaku tak kunjung kembali dan akhirnya ditangkap warga. Mirisnya, pelaku beraksi sambil membawa anaknya. Langsung dicoba aja sama dia, udah dicoba tapi nggak balik-balik lagi. Harusnya kan kalau nyoba motor itu kan balik lagi. Nggak jauh ya? Perlu jauh. Ngerasa curiga ya? Curiga, langsung dikejar aja ke sini. Kejar ke sini. Langsung ditangkap Pak sama warga juga ya ini? Pelakunya masih atas nama Didi Riyadi, tinggal bermain sendiri. Cuma untuk ada keterlibatan untuk istri dan anaknya masih dalam proses pendalaman dari kami selanjutnya. Jadi modus tadi, saudara Didi bersama dengan istrinya dengan kendaraan umum dari Kampung Melayu Tangerang menuju ke sasaran, transaksi COD dengan yang penjual unit tadi, sepakatlah di titik tertentu, kemudian mereka bertemu dengan si penjual dengan pembeli, jadi sementara saudara Didi, sementara istrinya ditempatkan di titik lain. Nah, pada saat transaksi tawar-menawar maupun test drive coba unit kendaraan tadi, dicoba untuk dites kelayakan dan sebagainya, dibawa, dipakai untuk dites. Nah, sambil lihat situasi, apabila memungkinkan dia dibawa kabur unit tadi. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Tiap hari Bang Napi udah ingetin kalau kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi juga karena ada kesempatan. Ini pemilik konter HP di Makassar mau sholat tapi etalasenya nggak dikunci. Ya udah jadi sasaran empuk maling. Pelakunya residivis lagi, nggak tanggung-tanggung, 8 HP digasak sekaligus. Pas ditangkep dia nangis. Ya ampun bang, udah bolak-balik ente keluar masuk penjara masih cengeng aja. Nggak pantes, nggak pantes. Ada lagi. Residivis kasus pencurian kembali beraksi saat melihat sebuah konter HP di Makassar tanpa penjagaan. Sontak 8 HP di dalam etalase yang tidak dikunci digasak. Pemilik konter yang kecolongan mengunggah rekaman pencurian hingga viral lalu melapor ke polisi. Tidak berselang lama, polisi membekuk pelaku yang sedang tidur di depan sebuah warung makan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Meski sempat menangis, polisi tidak terkecoh dan menemukan 5 HP curian di bagasi motor pelaku. Sementara 3 ponsel lainnya sudah dijual. Terjual? Ada 4 unit yang terjual? Iya. Terus itu hasil penjualanmu menggunakan apa? Pakai belanja. Narkoba juga? Narkoba apa ya? Sabu. Ini yang keberapa kali kemudian diamankan polisi? Sudah 3 kali. Sebelumnya dalam kasus apa? Kasus yang sama. Kami sangat dibantu oleh ada CCTV, kami identifikasi sehingga kami tahu identitas pelaku dan alhamdulillah tadi malam kami bisa amankan di Bangkok lelaki yang bernama Alim, umur 30 tahun dengan barang bukti 5 unit HP.
Atas perbuatannya, penjahat kambuhan ini terancam penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Sepasang muda-mudi terekam CCTV yang diduga kuat membuang janin perempuan di rumah yang akan dijual di kawasan Koja, Jakarta Utara. Karena nggak lama kemudian, penjaga rumah nemuin janin bayi dalam kantong plastik hitam di mesin air. Nah, buat yang ngerasa baru aja ngebuang janin hasil pergaulan bebas, ogah tanggung jawab, siap-siap bakal diciduk polisi dah. Kalau udah berbuat salah, harusnya diperbaiki dengan cara ya bertanggung jawab, bukannya malah ngebunuh bayi yang gak berdosa. Pasang muda-mudi ini tidak sadar jika tindakan mencurigakannya dimata-matai CCTV. Keduanya diduga kuat tengah membuang janin bayi perempuan di dekat mesin pompa air di sebuah rumah kosong di Jalan Walang Baru 6, Koja, Jakarta Utara. Tidak berselang lama, penjaga rumah yang sudah lama kosong dan dalam proses penawaran untuk dijual ini menemukan janin bayi perempuan di tempat pelaku membuangnya. Diduga usia janin sekitar 7 bulan karena sudah memiliki anggota tubuh lengkap, namun badannya masih sangat kecil. Loginya begini Pak, saya kan mau pancing air nih, ya kan? Tiba-tiba ada plastik hitam di situ. Nah, saya buka Pak, ternyata itu orok itu Pak, anak orok. Mengenali gitu? Apanya? Anak warga sini atau gimana? Ciri-cirinya Pak? Oh kenal Pak, warga sini Pak. Oh berarti memang yang 2 orang itu warga sini ya? Satu aja. Yang laki-laki. Dengan ditemani pengurus RT, penjaga rumah melaporkan penemuan janin bayi tersebut ke Polsek Koja. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Pergaulan bebas zaman now semakin mengerikan. Perbuatan tidak bertanggung jawab perparah dengan pembunuhan bayi tak berdosa. Berpikir bijak sebelum bertindak nekat. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah.